Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak pengurus Yayasan Pendidikan dan Muangsa yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Kemudian kami lihat ada hadir dari Sudut Akademika Undar, ada Bapak Wakil Rektor 1, Rektor 2, Rektor 3 lengkap hari ini bersama dengan Bapak Dekan, Wakil-Wakil Dekan, kemudian Komisaris SMA dan Muangsa, kemudian kita para dosen, para guru, staf dan karyawan Yayasan Pendidikan dan Muangsa yang semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga hadir saya lihat Profesor Dr. Lamuddin Lubis MED. Biasa juga saya lihat ada hadir Profesor Musgianto, tapi hari ini beliau mungkin berhalangan karena kabarnya besok ada persiapan sidang tesis ya, S2 di Fakultas Hukum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarelan singgah di Payapasir. Kediri tua ada namanya Dusun Pamah. Rencananya hari ini yang datang Profesor Dr. Muzakir. Tapi bersama kita hari ini adalah Profesor Dr. Ansari Yamamah. Cocok kamu rasa? Satu yang istimewa menurut saya bahwa untuk tahun ini ada 4 profesor yang mengisi kajian kita. Ada Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan, ada Profesor Dr. Muzakir, ada kemarin yang dari India, Amma Biari Ketum Berjahi satu gajian minggu pre. Atau ya, yang kemarin itu adalah Profesor Salahuddin An-Nadawi, dari India ini. Kalau anggotanya dari Zakir Naik itu kemarin. Kemudian hari ini ada Profesor Dr. Yamamah yang baru mencapai profesornya sebelum Ramadan kemarin. Kita ucapkan tahniah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan kehadiran 4 profesor di pengajian kita hari ini akan membawa keberkahan. Amin. Termasuk juga karena ini bulan Ramadan, semoga akan juga membawa imbas kepada Undar. Amin. Semoga semakin banyak profesor yang dihasilkan oleh Universitas Darmawangsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama kita Bapak Profesor kita yang tadi ditelepon oleh Bapak Profesor Muzakir karena beliau berhalangan tidak bisa hadir pada hari ini. Dan kita tahu ini Profesor muda yang juga sempat di Kopertais apa ini? Di Kopertais ya, di Kopertais, dan sekarang masih di UIN kan? Masih di UIN. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah beliau. Waktu kita Ustadz setengah jam ke depan kita pengajian, kemudian habis itu kita akan tanya jawab. Jadi jam 2 waktu kita sudah selesai. Mari sama-sama kita dengarkan kajian beliau, dan bagi yang ingin bertanya melalui WA boleh ke 0812 65 77 451. Satu pertanyaan 20.000. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Makin mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat rezeki, nikmat iman, Islam, kesehatan dan lain-lain, sehingga kita dapat hadir di Masjid As-Salam Universitas Darmawangsa. Semoga kiranya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita dapat mentauladani baginda Rasul. Ini memang contohlah. Laqad kana lakum Rasulillah uswatun hasanah dalam segala kegiatan aktivitas yang kita laksanakan, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak yaumil akhir. Allahumma sholli wa sallim. Cuman Bapak Ibu perkara syafaat ini semoga dapat. Kalau tak pernah berkirim salam sama Rasul berat dapat berat.
berdoa mungkin kita pagi sore, kalau tak titip salam dengan baginda Rasul berat apa? Makanya baginda Rasul mengatakan siapa-siapa yang salam salawat satu kali saja di pagi hari dapat 10 kebaikan, sore satu kali 10 lagi kebaikan. Cuma kalau satu kali sore, satu kali pagi, ini bakhil kali namanya ini kan. Cuma yang sulit ini continuity-nya itu yang sulit. Seminggu diamalkan, minggu kedua dah lupa. Itulah itu sulitnya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tuan guru yang saya muliakan, para pejabat, para rektor, para bapak dekan, ibu dekan, para guru besar, ada abang dan lamurin lubis. Ini senior saya, abang saya ini. Tadi nampak awak beliau agak segan juga awak ke sini kan. Udah lawak menggantikan Profesor Muzakir, lupa lagi senior di sini. Bapak perlu jadi tidak inilah kepada abang dan lubis. Profesor Muzakir titip salam sebab beliau tidak dapat hadir, ada ujian di di Kuwait Sumatera Utara. Bapak Ibu, tuan-tuan guru, Rasulullah mengatakan bulan puasa ini kata Rasul Sayyidus Syukur, penghulunya para bulan. Kalau di Medan ini ketuanya lah ya, ketuanya para bulan. Ketuanya para bulan. Kenapa dibilang ketuanya para bulan? Sebab di bulan Ramadan sikit-sikit amal cair, sikit-sikit amal cair. Di bulan Ramadan itu memang banyak yang cair. Ketua, oleh karena itu dekat-dekat sama ketua. Dia cair. Kalau pendek panggilannya limput. Panjang kan sedikit, cepet. Cuman itu masalah. Udah dekat bulan apa ini? Udah dekat bulan raya, hari raya. HP mulai nak aktif. Ketua itu mulai aktif HP. Takut dihukum ya kan. Tapi alhamdulillah lebih bagus jadi ketua daripada kepala. Kepala berat cair. Kepala dinas misalnya kan, kepala pertamanan, kepala laut susah cair. Kalau ketua cepat cair. Itulah dia. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penghulunya para cair semua amalan kita. Makanya Nabi mengatakan orang yang beramal di bulan Ramadan ini sampai 700 kali lipat pahala. Bahkan nanti disebutkan dalam Al-Quran, kalau memang berrezeki kita mendapatkan Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tadi apa Bapak Ibu, cair teruslah pokoknya. Tapi itulah kalau pengajian kita menghitung-hitung pahala terus kan majunya umat ini. Dari dulu menghitung pahala, ini berapa pahalanya, ini berapa, rusak dunia ini Bu. Pahala itu tak perlu dihitung, kerjakan saja. Sama ini Bapak Rektor, Bapak Rektor tak ada ya. Kalau ada anggota yang tak ada nanya-nanya berapa honornya bos, tapi kerja itu sesuai dengan tupoksi. Rektor pun luar biasa, dokter muda kita ini, kasihlah insentif dan lain-lain. Tapi itu juga kita akan dihitung berapa pahalanya. 10 kali lipat ada pahala itu. Apalagi orang-orang universitas akademisi, mana perlu menghitung pahala. Walaupun kadang-kadang dosen ini menderita juga, pahala dunianya itu sedikit ya kan. Dunia ini yang kontan. Kalau akhirat bertanggung ya kalau betul, kalau sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak, naya juga apa kan? Itu dia. Bapak Ibu tuan-tuan guru, mari kita lihat. Rasulullah mengatakan, bukan mengatakan, para ulama melihat apa amalan-amalan Rasul berdasarkan hadis Nabi, man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang menyemarakkan, orang menyemarakkan itu kan tidak satu kegiatan, banyak kegiatan. Tentulah di samping puasa ada kegiatan lain supaya semarak. Samanya itu menyambut Bapak Bupati, kalau masak kan tidak satu gulainya, pasti banyak bermacam-macam gulainya.
kue pun bermacam-macam, semarak dia. Bagaimana menyemarakkannya? Ulama melihat salah satu yang diamalkan Nabi itu adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu tuan-tuan guru, Al-Quran ini sebagai petunjuk ada dua bentuk. Petunjuk Al-Quran ini. Cuma itulah awak sampai sekarang datang anggota petunjuk kedua gitu juga. Petunjuk kedua coba ditanya kan. Jadi petunjuk Al-Quran itu ada dua. Pertama, hudan lil muttaqin. Ini satu. Hudan lil muttaqin ini berisi terkait tentang sistem credo, system of belief system, dan terkait dengan tata ritus beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau ibu lihat nanti ayat Al-Baqarah yang pertama itu, dzalikal kitabu, ini kitab kata ulama, sepakat para ulama Al-Qur'anul Karim, la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya hal-hal yang gaib. Ini persoalan gaib. Seterusnya apa lagi itu? Wa yuqimunas sholata, dan seterusnya. Ini tata ritus beribadah bagaimana kepada Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini memang bagus ini. Tak salah, bagus. Memang la'allakum tattaqun. Tapi ada kebanyakan yang menjadi persoalan di kalangan umat Islam adalah ketika bulan Ramadan misalnya kan disebut tadarus Al-Quran, bukan qiraatul Quran atau tilawatil Quran, tapi tadarus Al-Quran. Nah, umat Islam ketika membaca Al-Quran hanya sampai kepada mencari sensasi-sensasi pribadi, kesadaran-kesadaran sensasional yang bersifat personal. Supaya apa? Supaya dia ngaji Quran, hati menjadi tenang, pikiran tenang, duit tenang, semua tenang kan? Kalau begitu merasa dekat dengan Allah, sahdu. Betul, itu tak salah itu, betul lah itu. Memang begitulah orang yang bertakwa itu. Memang begitu. Memang begitu. Tak salah. Tetapi persoalannya adalah ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa umat Islam itu bukan dituntut menjadi orang-orang yang individualis. Itu dia. Bapak rektor PR2 banyak duit, banyak proyek biasanya kan. Entahlah pula di sini tak tahu lah. Tempat lain biasanya begitu. Bapak dekan, ibu, pak, macam-macam lah, banyak duit. Begitu nih. Baca Quran apa? Banyak hati senang. Banyak hati senang. Pikiran banyak tenangnya kan. Tapi semua itu kembali kepada fa'il, kepada subjek. Ini masalah. Memanglah kadang-kadang kita tak tahu arti yang kita baca itu, tapi bisa tenang hati kita. Ini kan luar biasa ini Al-Quran ini, Pak. Tak tahu kita baca, tapi hati bisa jadi tenang. Inilah mukjizat. Kalau kita baca buku yang kita tidak tahu artinya, kan kita tutup buku itu, Pak. Tapi Al-Quran walaupun kita tidak tahu, kita baca, hati kita menjadi tenang, seolah-olah kita sudah komunikasi langsung kepada Allah. Ini bagus, bagus sekali. Namun tuan-tuan guru, bapak-bapak, saudara-saudara, ada fungsi yang kedua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi kalau yang pertama tadi itu banyak terkait dengan dasar-dasar keagamaan, arkanul iman dan arkanul Islam, maka hudan linnas ini disinilah petunjuk Al-Quran sebagai inspirasi untuk membangun peradaban. Makanya hudan linnas semua orang boleh ambil. Oke, lu ambillah Al-Quran, kalau masalah no problem. Soal mau muslim atau non muslim itu soal lain. Yang penting ini Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab inspirasi keilmuan. Kitab inspirasi keilmuan. Makanya peradaban itu ada di hudan
Hudal linnas. Tapi bukan hudal lil muttaqin, tak boleh Pak. Itu memang number one itu, ya kan? Nomor satu syarat. Nah, tetapi yang kedua, umat Islam melupakan yang kedua. Kenapa demikian? Nah, saya usah jauh-jauh contohnya Bu. Banyak di antara kita ini, tapi bukan di sini. Tapi di sini pun banyak juga kayaknya saya lihat. Nampak dari kening-keningnya, ya kan? Banyak dari kita membaca Al-Quran itu pada level pertama, Bu. Level pertama itu sama dengan anak SMP dikasih buku anak kuliah. Peninggal kepalanya. Orang dia tak tahu, bisa baca tapi tak tahu apa isi bacaan. Ini hanya level to read, level awal, level 1. Yang sensasional saja, keterkejutan saja dia. Baca tapi tak tahu. Walaupun soal nanti kita merasa dekat, memang begitulah Al-Quran itu kata ulama. Misalnya ada ulama usul fikih mengatakan bahwa Al-Quran itu takriban sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Abdullah Khalaf misalnya mengatakan itu. Jadi ketika dia baca Quran dia tak tahu saja jauh-jauh Pak. Lewat kita pasar tuh terdengar Jalan Solo misalnya, pasal 551 KUHP. Kan terbacanya itu, tapi tak tahu dia arti pasal 551 KUHP. Masuk juga dia. Sama nyangkut kan? Tangkap, nyangkut. Samanya itu. Duduk kita di kereta api. This seat for pregnant. Apalah kira-kira itu. Itu dia kan? Datang kawan tadi, duduk juga dia situ. Ya Pak, kenapa Bapak duduk? Halo sir, kata pelayan apa ini kereta api. Kenapa saya duduk di situ? Ya apa pasal? Dia kan tadi bilang nih, seat for pregnant, tempat duduk untuk orang hamil. Datang kata laki-laki tadi, tak kau tengok aku pun hamil kan? Memang laki-laki banyak juga yang hamil. Tak kempes-kempes ya. Ya, kan begitu nih. Perkara hamil, aku pun hamil kan? Orang gendut, masa perut lah. Untuk kita besar kan? Ada kena marah. Maksud saya tadi dia baca itu barang, dia baca itu statement, dia baca itu Al-Quran. Inilah yang dikatakan kal-himari, seperti himar. Ya, ini kemarin ini kawan yang kasur kayak kan. Jadi kal-himar seperti himar yang membawa kayu bakar. Jadi dia tidak tahu dia sama dengan himar yang membawa kayu bakar. Dia pun tak tahu kayu tadi untuk diapakan, untuk bakar dirinya. Orang kita tak tahu. Begitulah. Jadi orang yang membaca Al-Quran tanpa tahu apa isinya, apa artinya, samalah seperti apa itu. Ibarat dari ini Pak ya Pak ya. Samalah seperti himar yang membawa kayu bakar. Dia pun tak tahu kayu bakar untuk siapa. Jangan untuk dia. Kalau itu kan. Ini level 1. Saya pikir untuk orang-orang akademisi, kalau ada level 1 harus ditingkatkan levelnya. Tak bisa lagi level 1, harus naik kepada level 2 pembacaan Al-Quran. Jadi Iqra. Makanya Iqra dulu turun. Kalau sempat isma, kalau kita pikir-pikir lah ini ya kan, duduk awak di apa tuh? Di Gua Hira tuh kira ini. Ini kita seolah-olah kita duduk. Tiba-tiba datang malaikat. Tentu assalamualaikum dulu dia ya kan. Assalamualaikum dalam macam kotak assalamualaikum pun terkejut awak kan. Tiba-tiba ya Muhammad baca katanya. Datang kata Nabi, ma Nabi qari. Cuman karena ulama mengartikan ma ini ma nafi, bukan ma jinsi. Itu berbeda, itu akibatnya itu. Kalau ma nafi, saya tak pandai baca. Kalau ma jinsi, apa yang mau saya baca? Itu nih. Kita
bicara soal itu ya. Nah, tapi yang mungkin ingin kita sampaikan adalah bahwa yang lebih pas itu ayat itu bukan iqra tapi isma. Dengar ya Muhammad. Awak bukan sur. Dengarlah, apalagi kan paling mudah kan mendengar. Tapi tidak, ayat bilang iqra, baca. Sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika perintah membaca, Bang Prof. Lubis mengatakan itu sudah terjadi pergerakan-pergerakan dalam kognitif ya, aspek kognitif itu sudah terjadi pergerakan. Nah, oleh karena itu pembacaan Al-Quran itu naikkan level kedua, to study. Iqra bimakna to study. Terjadi proses. Makanya dalam ini Bang Prof. Lubis, jadi dalam ilmu pendidikan ada pakar pendidikan Naqib Al-Atas, dia mengatakan proses pembelajaran itu kan ada beberapa metode, cara. Ada ta'lim, inilah ta'lim nih. Ada tadris. Tadris ini itulah tadarus. Jadi dengan Al-Quran itu kita bertadarus dengan Al-Quran. Itu yang maksudnya. Bukan hanya baca gitu tadi aja Pak. Dari kan kita bertadarus kita dengan Al-Quran. Ada argumentasi yang kita bangun dengan Al-Quran. Bertanya dengan Al-Quran. Ustaz, aku tak pandai bahasa Arab ya saya pun tak pandai kali. Bukan tak pandai kali. Bapak Ibu mungkin tak pandai karena mungkin tak sekolah Arab. Betul nih. Tapi mungkin Jerman, Inggris segala macam Bapak pandai kali, awak tak pandai. Gitu lah kira-kira ya. Jadi kita baca Al-Quran 1 lembar misalnya. Pinomat, tahu Bapak Pinomat? Pinomat ini bahasa orang Kota Pinang ya. Suardi tahu. Tahu ya? Yang hebatnya juga orang di luar Kota Pinang tak boleh pakai kata-kata Pinomat, berdosa. Berdosa adat ya, dan berdosa agama. Jadi Pinomat Bapak Ibu baca Quran 1 lembar. Paling tidak 1 ayat Ibu baca terjemah. Paling tidak. Kalau 15 ayat panjang kali. Ya Bu ya. 1 ayat baca terjemahnya. Adakan dialog dengan Al-Quran. Ini level kedua ini Pak. Tak ada yang susah Pak. Bahkan sebenarnya Pak, apalagi kita lakukan malam-malam 10 Ramadan ini. Kita baca Quran tengah malam. Karena nanti kata di akhirat itu ketika orang mau kena balbal sama malaikat, balbal. Tunggu dulu ya Allah, stop dulu ini. Apa ini? Ansariyah Mama nih, tunggu dulu ya. Kenapa stop? Kata malaikat, dia rajin baca Al-Quran malam-malam. Dia Al-Quran. Ternyata kalau kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita tidak merasakan pendapatan. Bukan pendapatan. Pendapatan ada beda ya. Kita tidak merasakan perasaan yang begitu syahdu kadang-kadang. Tapi ketika kita baca artinya Pak, ketika kita baca artinya 1 ayat, kita adakan dialog. Disitulah muncul dialog batin dengan Al-Quran. Jadi kalau kita baca misalnya, kita membaca ayat tentang orang tua kita doakan, orang tua kita tuh baik-baik dan lain-lain, bisa memunculkan kesadaran diri kita. Ternyata aku belum berbakti sama orang tuaku. Walaupun aku udah umur 60 tahun, 70 tahun, tapi aku belum berbakti sama orang tuaku. Kenapa? Karena ada dialog. Dialog kita dengan Al-Quran itu. Bagaimana kita dialog? Karena kita baca artinya, kita belajar kita udah. Inilah yang dibilang oleh Naqib Al-Atas tadi dalam konteks tadris Al-Quranul Karim. Ada komunikasi belajar dengan Al-Quran. Contoh, kita bacalah misalnya ayat Alhamdulillah. Ada kan? Yang pertama kali, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kan berdialog, kenapa pula ini pertama kali segala puji sama Allah? Apa rupanya pujian ini? Bagaimana memuji yang dipuji? Bahkan banyak kaji di sini. Kenapa pula pujian? Kenapa tidak langsung dibilang Allah Maha Besar?
Itulah dialog. Di sini terjadi peningkatan, memunculkan kesadaran intelektual. Jadi dengan Al-Quran itu menambah intelektualitas kita sebagai orang yang membaca Al-Quran. Oh, rupanya pujian tadi, oh ada alhamdul pujian. Iya. Madah juga pujian. Itu kira-kira. Berarti pujian ada dua kata ya, ada madah, ada hamdul. Ini contoh aja nih Bu ya. Contoh saja ini. Oh, bagaimana madah? Oh, ternyata madah ini pujiannya cuma 20% yang betul, 80 tak betul. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan, maka tenda Ustaz Ansari ini madah. Begitu madah yang banyak kita hoyong. Ibu-ibu, para wanita banyak hoyong karena madah. Makanya ada lagu madah berbunga, alun suara. Peramli begitu. Bapaknya pun tak kenal dengan Peramli. Dia kenal sama itu di Porpol. Oh kenapa ya? Tidak kenal. Jadi madah ini, rupanya madah jadi banyak tipu. Untuk halwa telinga. Tapi halwa telinga, pemanis-manis kuping. Makanya banyak hoyong kita kena madah. Betul kan? Banyak hoyong kena madah. Terutama para ketua, tadi kasih madah kan? Itu aja. Hoyong kena madah. Dialog. Oh, kenapa hamdun? Oh, ternyata hamdun itu mi'ah bil mi'ah betul. Oh, patutlah Allah dibilang hamdun. Karena 100% wajib betul. Makanya alhamdulillah. Lillah apa? Rabbin apa? Al-alamin. Kenapa tidak Rabbul Alamin? Rabbus apa ya kan? Tapi Rabbul Alamin. Inilah dialog dari Ibu. Inilah dialog dari dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran itu memberikan inspirasi kepada kita kesadaran intelektualitas. Jadi para dosen, para pegawai Universitas Dharma Wangsa jangan lagi level 1. Apa itu? Pembacaan Al-Quran harus level 2 Pinoman, ya kan? To study, to learn. Apa lagi itu? To think. Tahu kita mana madah, mana yang tidak madah. Makanya dalam pergaulan hati-hati lah Pak. Ini madah atau tidak? Kalau madah bahaya. Jangan sempat kali awak hoyong. Jangan cepat kali hoyong. Ada apa sih kira disaing sedikit? Madah atau tidak? Hati-hati Bapak dengan ungkit bilah pusing kuat loh. Lemak Tanjung Balai, Kompok Batu Bawo, Lantang Kota Pinang. Itu lah. Kan betul kan? Jumpa orang bilah hati-hati, ungkit bilah. Ini saya kan. Ini bukan saya yang bilang. Secara sosiologis, antropologis itu dapat dipertanggungjawabkan. Ungkit bilah, pusing kualo, lemak Tanjung Balai, Kompok Batu Babo, Lantang Kota Pinang. Langkat yang belum ada, apa yang gitu kan? Kalau coba integrasi langkat apa? Langkatnya apa ini? Belum nampak dia apakah genggang atau apa ya kan? Genggang ya? Maruntuh. Maruntuh. Ya nanti kita pikir. Bapak Ibu tonton dulu yang terakhir. Ya. Yang terakhir. Bukan apa sih, makin lama makin level kita naikkan level yang ketiga. Ini kan cerita Al-Quran ini. Kalau Bapak Ibu umat Islam ini tetap membaca Al-Quran hanya untuk mencari pahala dan dekat kepada Allah, maka umat Islam akan tertinggal dan tidak akan pernah mampu berkompetisi membangun peradaban ini. Itu kuncinya. Terus jauh-jauh. Hari ini orang Islam di mana? India, ditekan.
Kamu itu nih, ada pula seorang Hindu pendeta garis keras, macam Abraha pula ya kan. Nanti disiram lagi sama Allah, selesai. Baca sejarah mungkin kan itu nih kan, mau dikuasai. Tapi kan belum ada ini orang yang negara yang bisa kasih statement. Kenapa? Karena tak ada yang bisa diharapkan dari negara-negara Islam itu. Yang kuat Amerika juga ya Pak, Rusia juga yang kuat, apalagi Cina juga yang kuat. Nah, kan begitu ini. Nah, kenapa? Karena mereka membaca Al-Quran pada level yang kedua. Level ke-1 tidak. Kita hanya level 1. Kapan naiknya? Nah, gitu kira-kira maksud saya ini. Nah, kita naikkan level ketiga. Level ketiga itu banyak dalam Al-Quran. Ini dia to understand. Iqra bimakna to understand. Tash'urun, yash'urun, artinya memahami, merasakan. Kalau kita memahami Al-Quran, merasakan Al-Quran ini, to understand ini begini dia Pak. Jadi kita membaca Al-Quran itu dengan mengambil realitas sosial. Dari realitas sosial itulah kita tarik secara psikologi dalam batin dan perasaan kita, sehingga terlahir dalam sebuah tindakan perbuatan. Contoh ini yang to understand ini, dia melahirkan kesadaran intrapersonal, kesadaran batin yang mendalam terhadap sesuatu kondisi. Contoh Pak, ada ayat Bapak baca apa itu tentang anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kalau level 1 udah tak tahu deh itu. Tahu gelap lah semua dia, orang dia tak tahu artinya. Level 2 dia sudah ada komunikasi. Ilmu tentang anak yatim udah tahu dia. Tapi perasaan anak yatim belum dapat dia jangkau. Tetapi kalau understand level ketiga, dia sudah bisa merasakan perasaan anak yatim. Karena ayat itu menyuruh bila orang celaka yang tidak kasih makan menyia-nyiakan anak yatim. Dia sudah bisa merasakan bagaimana derita anak yatim. Makanya dengan baca ayat, ada anak yatim, dia cepat bantu itu anak yatim. Dia kasih bantu itu anak yatim. Nah, cuman kalau kadang-kadang kita masalahnya kan lain Pak. Kita mau bantu anak yatim, tapi kita senter mamanya dulu. Maaf ya. Iya. Kalau cocok tanpa diperintah langsung eksekusi, kan gitu. Padahal ayat tak bilang begitu. Ayat ada ayat bilang begitu. Pokoknya ayat itu kan tadi. Dengan perasaan dia bisa lihat situasi dan kondisi, maka lahirlah perbuatan yang betul-betul katakanlah berdasarkan cinta dan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan sampai kalian kepada kebahagiaan sejati dalam konteks hingga kalian dalam relasi sosial, hingga kalian memberikan sesuatu yang kalian suka. Makanya orang-orang kaya tak ada jalan lain, cintai orang miskin. Bagaimana mencintai? Ya dijagalah, dijaga, dipupuk, disiram, samanya itu. Kalau bapak, ibu cinta sama bapak, semua ibu itu diserahkannya tanpa tersisa untuk bapak. Betul Bapak? Karena kenapa? Karena memang dia cinta. Dia ada perasaannya cinta. Dia understand dia dengan suaminya. Cuman kadang-kadang suami ini masih disisakan untuk orang lain. Itu penting. Understand ya, jadi supaya
Maksud saya tadi meningkat bacaan kita. Ini bisa lagi naik level 4, naik level 5. Naik level 4 itu sudah berbicara scientific findings, berbicara tentang temuan-temuan saintifik. Itu lebih seram lagi. Harus kita buka lab langsung. Temuan saintifik. Udah ibu baca surah, saya lupa surah apa, tapi bunyinya pada Qari tolong ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin li'ulil albab alladziina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina. Ini bicara teknologi. Jauhkan kami, intinya jauhkan kami dari siksa dunia dan siksa akhirat. Orang Islam asal mendengar siksa, bayangannya ke mana? Ya, ke akhirat terus. Mana akhirat ini? Sana ke sana. Orang Islam asal mendengar derita neraka langsung tak tahu dia neraka dunia pun harus kita sisihkan. Cemana kita kok ibu ada HP sekarang ini macam neraka dunia ini. Ya, pergi bapak ke Brastagi mau ikut ketua, Pak Rektor. Bapak, acara apa namanya itu? Rakyat kah, apakah? HP tak ada. Sanggup ibu datang menjenguk ke Brastagi, kejap-kejap tanya, "Kemana kabar Pak?" Kan tak sanggup. Untung ada ini surga dunia itu, kok tidak neraka itu. Nah, gitulah kira-kira ini, gitulah kira-kira. Jadi umat Islam jangan hanya berpikir neraka yang di sana. Kita umat Islam itu harus mengatasi kesulitan-kesulitan perjalanan peradaban manusia. Nah, ini level keempat tadi. Cuman kita tahu dulu ya kan. Kalau sambung undang balik. Apalah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita ketemu dengan seorang profesor yang luar biasa. Kajiannya sangat menarik. Sampai kita bincang, sampai kita ketawa, tapi ada ilmu yang ada di sana. Menarik sekali Ustaz ketika kita bicara tentang Al-Quran dengan level-level itu. Level 1, level 2, level 3, sampai tadi level 4 adalah scientific. Kita memang baru sampai di level 1 Ustaz, membaca Ustaz. Membaca karena memang selama ini para Ustaz-Ustaz selalu mengatakan satu huruf yang dibaca 10 pahalanya. Makanya banyak orang yang membaca Al-Quran itu hanya itu aja Ustaz. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. 10 kali dia udah pulang. 3 kali 10 udah berapa katanya gitu. Jadi kita memang masih mengumpulkan pahala-pahala sehingga kadang-kadang kita pamrih ya Ustaz. Kita kadang-kadang pamrih seperti yang kemarin saya katakan itu kan. Ada cerita yang ini ceritanya bagus nih, jangan ketawa. Ada seorang kiai yang punya 2 anak santri, yang satu melihara kambing, yang satu nanam ubi kan itu ya. Lalu kemudian si yang punya ubi ini lalu kemudian memberikan sebagian ubinya kepada si kiai. Kiainya ingin membalas anak itu. Kemudian si kiai memberikan seekor kambing kepada anak ini. Yang punya kambing pikir, kawan tuh ngasih ubi dapat kambing. Aku kan punya kambing. Jangan-jangan pas si kambing dapat lembu nih. Nah, itu dia. Lalu kemudian dia ambil kambingnya, dia berikan kepada Pak Kiai. Tapi dalam hatinya pamrih, begitu. Dia berharap dapat yang lebih besar. Kata Pak Kiai, anakku maaf, terima kasih sudah kamu kasihkan kambing kepadaku. Ingin ku balas perbuatan baikmu ini. Tapi tak ada kayak bapak di rumah yang ada cuma ubi lah, itu tadi punya kawan kau gitu. Kau bawa ubi ini katanya. Jadi si anak itu memberikan ubinya dapat kambing. Kiai yang ikhlas memberikan kambingnya walaupun dapat ubi, kambingnya balik. Tapi anak yang memberikan kambing kepingin lembu, dapatnya cuma ubi. Jadi yang begini-gini memang satu pelajaran bagi kita bahwa jangan mikir-mikir pahala Ustaz. Karena ada juga cerita begini Ustaz. Saya nama-namain aja Ustaz. Ada orang sebelum haji Ustaz, dia rajin kali ke masjid. Tiap hari ke masjid, zuhur asar terus ke masjid. Pulang haji waduh, tak pernah ke masjid Ustaz.
Kata orang, wah kenapa wah beda? Kenapa rupanya? Wah sebelum haji rajin kali masjid. Sudah haji kenapa tak masjid lagi? Makanya kau nih haji kau deh. Apa kata ustaz-ustaz? 1 kali orang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali assalam katanya. 1 kali di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali di Masjid Assalam katanya. Kau hitung aku 35 hari aku di sana katanya. Kali 5 kali sholat, 3 kali kau mati, 3 kali kau hidup, tak bisa kau imbangin itu katanya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jangan kaji-kajilah amal kita ini, karena memang kata Rasulullah, satu di antara 4 tanda-tanda orang yang celaka nanti di akhirat adalah orang yang menghitung-hitung perbuatan baiknya. Aku bilang amrudda, padahal belum tentu diterima atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita buka dialog kita hari ini dengan ustaz kita yang sangat luar biasa hari ini. Ada yang mungkin Faridan atau siapa? Ada Pak Martoyo. Saya mencari Pak Supriyadi sebenarnya, karena biasanya beliau suka kali nanya ini. Ada yang bertanya ini, kira-kira Pak Syukur nih menanya Imam. Ayo, inilah salahnya Ustaz. Ustaz tadi terlalu banyak menyampaikan ilmunya. Jadi yang bertanya orang itu sudah itu dia. Nah, itulah ini. Jadi masalah. Nah, ini madah juga Ustaz mungkin. Madah juga. Cuman Pak Ketua? Ini Ketua Amri. Betul. Kalau dia ketua libur, tapi kalau ketua cepet, agak panjang sih gitu. Nah, gitu dia. Memang ketua ini cuma dari Medan. Nah, gitu dia. Jadi, ayo, ada yang mau nanya ini? Kayaknya agak-agak apa nih Ustaz? Karena apa namanya? Belum cair. Bukan Ustaz. Kalau cair alhamdulillah sudah Ustaz. Masalahnya buyar karena tadi Ustaz menyampaikannya santai dan luar biasa gitu. Jadi kawan-kawan ini kehilangan ini sekarang. Hilang apa yang banyak tadi gitu ini. Sampai terpesona ya kan bro. Begini Ustaz, tadi ketika Ibu Faria teleponan sama Ustaz Muzakir, kata Ustaz Muzakir, saya kirim ini profesor. Nah gitu dia, profesor yang luar biasa. Jadi betul-betul luar biasa ya Bang. Kajian kita pada hari ini sangat-sangat menarik sekali, mengkaji tentang Al-Quran level 1, level 2, level 3. Yang apanya belum. Memang begitulah enaknya di Ustaz tuh, digantungnya dikit. Bagus sama telepon lagi. Nah gitu dia. Ini langgamnya apa itu? Kota Pinang juga Ustaz. Nah, kita mungkin akan dekat. Ustaz di mana tinggal? Tanjung Pura, Tanjung Pura. Patut kan tadi bolang kan? Kota Pinang aja yang di mana? Patut tadi singgung-singgung Tanjung Pura. Iya, Kota Pinang. Ada Kota Pinang, ada Tanjung Bali Teluk Nibung ya. Maaf ini Pak Suwardi. Ada hadirin yang dirahmati Allah. Kalau tidak ada mungkin kita pengajian masih ada 2 kali lagi. Hari Senin berikutnya kita pengajian. Ya kan Pak? Kita pengajian sampai tanggal 18 ya Pak? Sampai Selasa aja ya Bu? Sampai Selasa. Hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, hari Senin besok kita bersama dengan ini dia Ustadz yang sudah lama kita rindukan ini sebenarnya, Ustadz spesial hadis ya, Ahmad Muhaizin Tanjung ya. Yang kemarin sebenarnya beliau ngisi pengajian kita, tapi beliau dapat musibah sewaktu pulang dari UIN Tuntungan kabarnya. Keretanya tabrakan ini ya, tabrakan kakinya agak patah apa gitu, sehingga berobat dan kita sudah beberapa bulan tidak ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan hari Senin besok beliau sehat dan bisa bersama dengan kita. Tanggal 18 kita akan bertemu dengan ini dia yang saya belum ada konfirmasi. Siapa jadinya? Dua-duanya berarti. Oke, hari Selasa Ustadz yang kita tampilkan ada 2, yakni Ustadz Daka Juha Simanjunta, Dr. Haji Irwasanus MH. Tapi jangan pikir gini, mak kawan kita 50 jam 3 nih gitu enggak. Nanti kita batasin. Satu ustaz cuma 15 menit. Nah, gitu dia. Mengapa kita buat 2? Karena kita jadwalkan sebenarnya pengajian kita sampai tanggal 20. Cuma besoknya itu sudah hari raya bagi Pak Suwardi. Jadi udah pasti Pak Suwardi, Pak Amri itu hari rayanya hari Jumat. Pak Edi mau ikut juga. Pak Edi mau ikut juga. Baru pulang dari Ibu Kaya. Ada yang cepat aja. Gitu. Jadi ya
Jadi makanya kita kemudian kemarin berpikir kita kita potong pengajian kita hanya sampai tanggal 18, sehingga jadwalnya Ustadz Rektor Dr. Jamak Sari kita cancel karena beliau orang dalam. Jadi kita cancel aja, kalau marah-marah kan nggak berani marahkan sama yayasan. Nah, gitu dia. Tapi kalau Ustadz Irwansyah ini kabarnya belum pernah kemari, baru kali ini. Sehingga nggak mungkin kita cancel, nggak enak rasanya. Nanti dikatakan kita madah pula, kita HP pula kita kan, nggak enak. Makanya kita akan sandingkan Ustadz Daka Juha Simanjuntak dengan Ustadz Irwansyah MH. Sebentar Ustadz, ada kayaknya notifikasi masuk. Jangan-jangan pertanyaan. Ayo Ustadz. Oh iya Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Tadi lagi saya cakap, ada pertanyaan apa ya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya untuk urusan cair. Mengapa orang kebanyakan membayar zakat, sedekah, THR di akhir Ramadan? Padahal jangan menunda-nunda berbuat baik. Maksudnya Ustadz, zakat itu kan boleh dibayarkan di awal Ramadan. Tapi kenapa orang udah cair pun dapat dia, tapi membayarnya di akhir Ramadan? Apakah memang ada keutamaan kira-kira gitu membayar zakat di akhir Ramadan, atau kenapa rupanya kalau dibayarkan di awal Ramadan? Silakan Ustaz. Jadi Bapak Ibu tetap guru. Tadi yang bertanya orang dari luar atau dalam? Dari dalam. Baiklah. Jadi zakat ini kan dua macam. Satu zakat fitrah, satu zakat mal. Zakat fitrah inilah yang kasih beras 2,7, ya kan? Kalau apalah yang biasa ya. Zakat mal ini banyaklah, harta, termasuklah hewan ternak, emas perak segala macamnya itu ya. Jadi zakat mal ini kan harus ada haul ya, masa putarannya 1 tahun. Kalau zakat fitrah ini memang di bulan Ramadan. Itulah yang ada hadisnya, itu bayarkan zakat fitrah waktu yang paling afdal katanya itu di pagi pagi hari raya itu. Jangan lewat, kalau udah lewat jadi sedekah. Karena itulah makanya orang sibuk menunggu karena bulan Ramadan membayar zakat, disatukanlah zakat mal pun disitulah dibayar orang. Di Ramadan itulah orang menyelesaikan zakat mal, disitulah menyelesaikan zakat fitrah. Jadi hadis itu yang membuat orang di penghujungnya supaya lebih syahdu. Kamu itu deh, semua orang mencari penghujung, padahal sesungguhnya zakat fitrah itu yang penting dibayar di bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu lebih bagus dibayar sebelum Ramadan. Karena dalam harta kita ini kan ada harta orang lain. Kita ibulah dulu saya tanya, harta ibu. Tiba-tiba ada milik orang lain dalam harta ibu. Macam mana perasaan ibu? Gak enak Pak kan? Nah, Bapak pula yang menjawab. Kalau saya ulang pertanyaannya, milik ibu, ada orang lain memilikinya di situ. Macam mana rasanya? Kan kurang apa Bu ya? Makanya orang punya kasihkanlah, ini punya kamu, ambil kamu, ini punya kamu, ini punya aku. Nah, begitulah kasarnya itu. Jadi harta orang fuqara wal masakin itu yang ada dalam harta kita itu lebih cepat dikasih. Jadi sebelum Ramadan pastikan supaya masuk Ramadan itu kita sudah murni memakan harta milik yang bersih kita punya. Jangan bercampur lagi di bulan Ramadan. Nah itu Bu, jadi harta mal dan lain-lain itu kalau bisa sebelum Ramadan udah dikasih supaya masuk bulan Ramadan tuh kita menjadi bersih menggunakan harta itu. Kan tak enak dari itu pakai apa? Emas dipakai yang ada milik orang punya situ, pakai lagi duit yang di bank sana, ada juga orang punya di situ.
Orang punya, orang fuqara, orang masakin, itu maksudnya. Bukan pula punya orang lain kan. Mana tahu titipan pencucian uang pula situ ya kan. Mana tahu kita orang punya juga itu kan. Maksud saya milik kita pribadi lah. Jangan ada orang lain di situ. Jadi oleh karena itu, kalau zakat fitrah tadi itu memang dibayarlah. Memanglah kata hadis Nabi itu di penghujung Ramadan itu yang baik. Tapi jangan juga lah begitu itu makna apa sajanya itu normatifnya begitu. Tapi dalam konteks membayar ini, ya kalau ibu mau bayar langsung itulah yang baik. Tapi kalau ibu mau bayar pakai panitia, itu yang berbahaya. Ya, kalau ibu bapak mau bayar langsung, antarlah sebelum Ramadan, sebelum hari raya. Cuma macam mana pula antar zakat pagi-pagi, orang mau mandi, merapikan lontong, mau ke masjid, Allah. Ini kan cerita konteks dulu ini. Dulu hidup kan masih apa namanya ini? Masih sedikit sederhana. Artinya itulah kata Nabi waktu yang paling afdal sebelum orang. Pagi itulah yang bagusnya. Cuma jangan lewat orang hari raya. Kalau sendiri tadi bolehlah. Antarkan ke rumah, samping rumah awak. Antarkanlah zakat ke samping rumah. Kan begitu nih. Tapi kalau ibu kasih ke masjid, jangan ikuti aja aturan masjid. Supaya malam satu raya tuh Pak, tidak ada lagi pemberian nama. Apa itu? Zakat selesai semua malam sebelum hari raya. Ini disitulah mau azan subuh, mau azan itu lagi ribut. Begitu. Jadi begitu dia Bu ya. Jadi kalau mal tadi sebelum Ramadan sebaiknya sudah dikeluarkan. Yang penting dia satu putaran, satu haul, 1 tahun. Kalau zakat fitrah tadi ya kalau ibu mau kasih sendiri ya kasihlah sebelum orang pergi sholat. Tapi saya rasa kalau pakai tim panitia cepat-cepatlah, tak usah lagi dikasih berat panitia itu, betul kan? Nanti mengambil lebih banyak marah ibu ya kan, betul kan? Ini ambil potong panting, nah gitu kira khusus saya. Bapak Ibu, ini ada yang penting soal zakat ini. Ada waktu sekali. Ini zakat ini kan diprediksi pemerintah kan miliar Ibu, ratusan miliar. Tapi yang teraplikasi, terrealisasi sedikit kali. Tidak sampai pun 2-3 miliar. Apa masalah? Kalau saya melihat ini masalah apa ini? Masalah perintah apa itu? Khuz min amwalihim. Surah 108, surah Taubah pasal saya itu 108. Khuz min amwalihim. Jadi khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum ilal akhir ini. Ambillah dari harta mereka itu sebagai zakat untuk apa? Ini dulu khuz ini dimaknai dalam konteks fi'il amar. Fi'il amar itu dalam konteks ilmu usul fiqh al-aslu fil amri lil wujub, bahwa secara asas legalitas lah barangkali itu ya, perintah itu wajib kecuali ada alasan-alasan lain yang merubah menjadi tidak wajib. Makanya dulu itu masa Said Abu Bakar kan dikutip tuh zakat. Kalau ada orang tak mau bayar zakat, tembak langsung ya kan? Maksudnya diperangi lah, dilawan, harus diapa. Artinya kalau ada lembaga mengutip sesuai ayat, zakat ini bisa membantu orang. Ada orang Islam yang susah karena ada lembaga yang punya otoritas untuk mengutip zakat. Kalau you tak mau bayar zakat, you kena sanksi. Sama itu orang perintah. Kalau tidak dilakukan berdosa. Ada besok akhirat, dosa di dunia. Cuman ini kaul Syafi'i, Imam Syafi'i ada kaul qadim, kaul jadid namanya Bu. Ternyata Imam Syafi'i ini kaul qadimnya itulah pendapat beliau. Khuz itu ada lembaga otoriti. Tapi pada kaul jadid berubah khuz ini keluarkanlah. Keluarkanlah ini artinya depend on the people. Maksudnya tergantung kepada si mulaki. Soal dia tak mau keluar, bukan apa maksud saya Pak ya. Soal dia tak mau keluar itu soal lain.
Soal dia tak mau keluar itu soal lain. Menjadi apa namanya? Kerelaan. Kalau lembaga itu bekerja sesuai dengan khusus perintah ayat, Pak, maka badan zakat itu bisa membuat umat ini lebih maju. Ya, walaupun ada juga badan amil di Medan, di Sumut, tapi tak jelas kita tengok ya kan. Boleh juga datang-datang anak-anak apa yang dosen-dosen muda ke situ meneliti apa perkembangan Basnas, ya kan. Umat berapa dah dibantu, juga serasa. Ya kan? Supaya ada perkembangan, karena umat Islam yang susah-susah ya, siapa bertanggung jawab? Lembaga zakat. Karena dah mengutip duit umat untuk lembaga zakat, khus min amwalihim. Walaupun di sana tidak ada paksaan, ya. Sebenarnya kalau tetap kepada paksaan itu ayat, saya yakin akan lebih maju umat Islam. Begitulah. Coba ya. Itu Bu Ibu ya, jawabannya Bu. Insyaallah amin. Semoga umat Islam hari ini muzaki, hari ini penerima, tahun muka bisa jadi muzaki. Itulah harapan kita. Artinya kalau begitu Ustaz, sebenarnya badan amil zakat itu perlu punya data. Siapa orang-orang yang belum mengeluarkan zakatnya boleh diambil. Itu dia. Itu kalau menurut qaulnya Imam Syafi'i ya. Karena memang bukan kerelaan ini ya, zakat ini kan bukan karena kerelaan sebenarnya, tapi karena dia hukumnya adalah wajib. Maaf Pak Martoya, waktu kita ini insya Allah hari Senin kita ini lagi. Mari sama-sama kita doa. Kata orang dari istabat ya. Oh ya, mau bertanya tapi langsung aja Pak Martoya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tiap masjid itu ada kota infak di mana-mana. Ada kadang-kadang sampai miliaran itu terimanya. Kami bertanya, kota itu apa, uang itu bagian dalam dulu apa, nol, apa saldo atau disimpan dulu usaha, jadi usaha. Saya mohon kepada Bapak, karena banyak ada masjid di Mesir itu nol, begitu dapat bermiliar langsung saldo kepada yang butuh. Tapi ada juga saldo apa tuh di negeri tertentu itu saldonya banyak, diusahakan. Saya mohon, mana sebaiknya yang dikasih oleh Allah atau Rasulullah, apa nol, saldo atau diusahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, mana bagusan masjid yang saldonya kosong seperti Jogokarian, atau yang saldonya macam Masjid Al-Jihad sampai 850 juta itu? Gitu. Silakan Ustaz. Yang saya pikirkan tadi memang begitulah dunia ini, Pak. Perkara duit. Tadi awal diskusi ada cerita duit. Dua pertanyaan nyangkut soal duit. Memang duit nih Bapak Ibu, dari belum bergigi sampai tak ada gigi, sore aja dengan duit. Memang begitulah. Betul. Anak bayi itu kita kasih duit hijau dengan merah, pasti pilihnya merah. Ini mohon maaf ini Pak ya, bukan itu maksud saya. Maksud saya memang penting duit ini, penting. Makanya tadi pembacaan Al-Quran itu bagaimana bisa sampai melahirkan duit. Itulah saya sebut level keempat tadi. Level keempat itu berkaitan dengan productivity. Produktiviti yang mulia. Produktif. Jadi kalau ada produktif, banyak produktif, banyak duit. Besar produksi negara itu, negara itu jadi besar. Tak ada negara bangsa yang hebat dan besar di muka bumi ini kecuali di sana ada para penemu. Penemu itulah memproduksi sesuatu, yang alat-alat yang menyambungkan jalannya peradaban. Jadi itu maksud saya Bu, Bapak Ibu. Makanya saya bilang duit tadi itu hasil produksi. Nah, ya ini kan kalau mana yang lebih baik saya rasa ini terpulang. Pertama, apa guna orang berinfak ke masjid? Itu dulu kita kaji. Untuk apa berinfak ke masjid? Tentu infaknya itu untuk kemakmuran masjid.
Kalau untuk kemakmuran masjid, tentu tidak ada fisikal, tapi non fisikal. Kemakmuran masjid, misalnya lah ibu mengaji dah 4 jam dulu masjid, tak ada juga cair minuman, kan lemas juga ibu. Nah, kalau itu kira-kira ini. Jadi bukan hanya bentuk begini, tapi kemakmuran di dalam masjid itu pun bahagian daripada kegunaan infak itu. Makanya kalau datang ustaz ke masjid awak, jangan cukup-cukup untuk beli minyak. Betul. Hebatnya lagi itu, ustaznya datang naik mobil, dikasihnya ukuran minyak kereta. Ini mobil. Gitu kan. Ya, ini bukan saya masalah. Jadi saya pernah ditanya kalau saya di pernah habis khatib Jumat di masjid di daerah Kafir sana. Ustaz, ngapain pula orang-orang para ustaz ini dibayar kalau untuk ceramah-ceramah ini? Padahal tidak dapat pahala. Oh itu deh. Dia bilang begitu. Itu kan udah perintah Allah. Bacakannya pula surah Yasin. Ayat 34 itulah ayat Yasin. Janganlah dan ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian. Begitulah kira-kira ayat 34 atau berapa Yasin itu. Ikutilah. Ini waktu cerita yang ada utusan Nabi masuk ke satu kampung Antioquia utusan Nabi itu dibunuh, kampung itu dihancurkan oleh Allah. Ikutilah orang yang tidak minta pada bayaran. Jadi saya bilang Bapak itu, ya Pak, ada kewajiban saya datang ke tempat Bapak ini untuk misi misi khatib. Saya bilang, kasus Jumat ini. Ada kewajiban saya tinggalkan di kampung Durian. Itu enggak perta, saya bilang. Ya, kalau Bapak mau gratis, Bapak panggillah ketua-ketua masjid ini ceramah sini, dia bilang. Itu kan? Nah, saya kan kewajiban saya sana lah. Kalaupun saya dipakai di sana, saya bilang. Apa? Ini betul nih Pak, ini saya nggak bohong nih. Dari tadi pun tak saya bohong ya. Intinya begitulah. Jadi maksud saya tadi Pak, uang masjid itu buatlah untuk kemakmuran masjid, baik dalam bentuk fisikal maupun non fisikal. Salah satunya tadi yang mungkin yang lebih produktif. Kalau contoh non fisikal tadi kemakmuran untuk khatib, untuk khadam-khadam masjid, makan minum, memang kan. Yang produktif itulah dia bolehnya kita buat itu, artinya dana itu kan untuk membantu masyarakat. Ya memanglah masyarakat masjid kan begitu nih. Sedekahkah bentuknya, sedekah yang produktifkah, sedekah yang konsumtifkah? Memang lebih baiklah duit di masjid itu ya 0 kali pun jangan Pak. Ya pokoknya kebijakan local wisdom lah. Jangan masjid itu dijadikan tabungan menumpuk-numpuk duit. Itu intinya. Jangan dijadikan masjid itu tabungan untuk menumpuk-numpuk duit. Lebih baik infak-infak yang ada itu disalurkan. Supaya apa? Orang yang bersedekah berinfak itu pun cepat dapat pahalanya. Simpan aja duit di situ. Takut awak bukan apa bendahara silap. Kurang nol. Tahu lah duitnya Pak kan? Makanya banyak masjid sekarang ini menjadi rebutan di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena masjid itu ada duit. Siapa yang banyak mengejar masjid sekarang ini? Para pensiunan. Ya, alasan apa? Karena kawan itu dulu bendahara di kantor bupati, kantor camat, kantor gubernur.
Nah, dialah bendahara masjid kan itu kira-kira. Jadi lebih baik yang produktif ya Pak ya, daripada di tembok-tembok dikumpul-kumpul dalam bentuk yang lebih besar. Karena orang berimpak itu supaya impak itu dapat dipergunakan secepat dan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nah, Jadi sebaiknya memang kalau uang itu maunya di untuk kemakmuran Mas. Jadi sama dengan slogan TMI itu Ustaz, memakmurkan dan dimakmurkan oleh masjid. Tapi Ustaz memang kalau saya lah kadang-kadang soal ceramah Ustaz, saya nggak pernah mikirkan upload dari jemaah Ustaz. Isinya pun saya nggak pernah mikirkannya, karena saya serahkan kepada panitia untuk mikirkannya. Kalau saya tidak mikirkan isinya, saya pikirkan materi untuk ceramah aja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian kita ini pada orang dari sahabat kita yang pura kita kenang untuk dapat berkah. Mari sama-sama kita aminkan sebaik doa. Silakan Ustaz untuk yang doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana nawwir qulubana bi nurika wa bi hidayatika fa innaka tahdi man tasha'u bi ghairi hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kembali lagi demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada hari ini semoga memberikan keberkahan kepada kita. Insyaallah pertemuan kita pada hari Senin untuk mengikuti pengajian bersama dengan Ustaz Muhaisin Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.